wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukma Sobiah dari kelas 11 Otomasi 3. Di sini saya akan melakukan presentasi ulang materi yang ada pada hari Jumat. Yang pertama ada pengertian kumparan star delta. Nah, kumparan star adalah konfigurasi kumparan motor 3 fasa, di mana ketiga ujung kumparan dihubungkan bersama di satu titik pusat. Nah, titik ini juga disebut dengan titik netral. Konfigurasi star sering digunakan bersama dengan koneksi delta dalam metode pengasutan motor induksi yang dikenal sebagai pengasutan star delta, untuk mengurangi lonjakan arus saat motor dimulai dan juga memperpanjang usia motor. Nah, ini merupakan simbol atau gambar dari star atau bintang. Lanjut, pengertian kumparan star delta. Kumparan delta adalah cara penyambungan lilitan motor 3 fasa berbentuk segitiga yang berfungsi memberikan tegangan penuh pada setiap kumparan. Manfaatnya antara lain meningkatkan efisiensi kerja motor, menjaga kestabilan saat beroperasi. Kumparan ini juga digunakan pada tahap run. Dalam sistem star delta banyak dipakai pada mesin industri. Nah, ini termasuk simbol dari kumparan delta yang berbentuk segitiga. Definisi kumparan star delta. Pasti teman-teman tahu, motor listrik 3 fasa ini sering digunakan dalam industri. Nah, jadi pasti di setiap industri ini kita sering menggunakan motor listrik seperti gambar ini. Nah, dalam motor listrik 3 fasa ini pasti sering terjadi lonjakan arus saat starting motor yang dapat menyebabkan masalah pada peralatan listrik dan sistem jaringan. Nah, karena lonjakan arus ini yang dapat menyebabkan masalah, dibutuhkanlah rangkaian star delta yang merupakan solusi untuk mengurangi lonjakan arus tersebut. Si kumparan star delta, yang ini tuh fungsi utamanya ya. Yang pertama itu mengurangi arus starting motor listrik 3 fasa. Yang dimaksud arus starting ini star awalnya. Nah, yang kedua itu untuk melindungi sistem dan peralatan listrik dari lonjakan arus. Nah, ini tuh sudah pasti untuk melindungi sistem ya teman-teman. Kenapa? Karena dalam rangkaian star delta ini itu untuk mengurangi arus starting. Nah, jadi ketika terjadinya lonjakan arus yang tinggi, rangkaian akan berubah atau kita ubah ke yang delta atau segitiga. Nah, yang ketiga ini untuk mengurangi beban pada sistem daya listrik. Rangkaian star delta ini sudah pasti untuk mengurangi beban pada sistem daya listrik. Nah, kemudian ada prinsip star delta. Jadi prinsip kerja star delta ini, yang pertama itu motor dihidupkan dalam konfigurasi bintang atau star. Nah, dalam konfigurasi bintang ini tegangan fasanya pasti berkurang, yaitu untuk mengurangi arus startingnya. Nah, motor mencapai kecepatan yang cukup itu 80-90 derajat kecepatannya. Rangkaian star delta mengubah konfigurasi koneksi motor menjadi delta atau segitiga. Jadi dalam motor 3 fasa itu yang pertama itu menggunakan rangkaian star dulu. Nah, kemudian setelah beberapa detiknya menggunakan rangkaian delta atau segitiga. Jadi motor beroperasi pada tegangan garis penuh pada torsi penuh. Maksudnya itu motor ini beroperasi penuh itu pada rangkaian delta atau segitiga. Nah, selanjutnya
berikutnya itu ada gambar rangkaian. Nah, gambar rangkaian di samping adalah diagram rangkaian kendali dan daya untuk dua motor starter yang digunakan dalam aplikasi industri. Nah, rangkaian ini menampilkan sistem kontrol untuk dua motor dengan berbagai simbol yang mewakili komponen penting seperti kontaktor, relay, dan juga motor 3 fasa. Starter motor berfungsi sebagai perangkat pengendali daya listrik yang digunakan untuk menyalakan, menghentikan, dan melindungi motor dari kerusakan akibat beban berlebih. Nah, dalam rangkaian ini, sinyal kendali dari K1 dan juga K2 berperan untuk mengaktifkan kontaktor daya, sehingga arus listrik dapat mengalir ke motor dan memungkinkan motor bekerja sesuai perintah kontrol yang diberikan. Nah, ini itu merupakan gambar rangkaian yang digunakan untuk menghidupkan motor 3 fasa yang sudah dipraktikkan pada hari Jumat kemarin. Sekianlah pengulangan materi yang ada pada hari Jumat. Sebenarnya kita ini hari Jumat melakukan pemrograman, cuman karena saya belum terlalu paham, jadi saya akan mengulas materi yang ini dulu. Nah, sekianlah pengulangan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.